Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Perkenalkan, nama saya Dede Hidayat. Ada di samping saya ada Stresno. Kali kita akan sedikit mengulik sejarah tentang Museum Sri Baduga. Kapan sih Museum Sri Baduga ini didirikan dan latar belakang pendiriannya gitu, Pak? Museum Sri Baduga atau Museum Jawa Barat ini didirikan memang atas prakarsa pemerintah dari Republik Indonesia pada waktu itu yang melihat banyaknya tinggalan kebudayaan, tinggalan benda-benda yang bersejarah yang berupa artefak yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Maka pemerintah kemudian menetapkan pelitanya yang kedua itu di Republik kedua itu ingin membangun museum-museum di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 1974 dengan menggunakan lokasi bekas kawadanaan Tegalega baru selesai pembangunannya di tanggal 5 Juni tahun 1980 dan kemudian diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Nah, ketika museum ini berdiri, nama museum ini yang tertera di dalam prasasti adalah Museum Negeri Provinsi Jawa Barat saja, belum menggunakan nama Sri Baduga. 10 tahun kemudian baru kita menggunakan nama Sri Baduga yang diambil dari nama seorang tokoh Raja Pajajaran pada tahun 1482 hingga tahun 1421. Perkiraan itu ada berapa jumlah sih Pak, ada provinsinya? Sampai di tahun 2025 sekarang ini telah memiliki koleksi sebanyak 6.976 buah koleksi, tetapi yang kita pamerkan di sini ini belum semuanya karena memang keterbatasan tempat, gedung dan sebagainya. Dari sekian banyaknya tinggalan kebudayaan itu kemudian kita klasifikasikan, kita kelompok-kelompokkan menjadi 10 jenis klasifikasi karena kita ini adalah museum umum, museum yang memamerkan dari berbagai cabang. Kita memulai dari masa prasejarah, masa di mana ada suatu peradaban kehidupan manusia di Jawa Barat karena kita menemukan bukti-bukti artefak yang berkaitan dengan tinggalan masa prasejarah tersebut dari masa Mesolitikum, Neolitikum, kemudian sampai dengan Megalitikum. Kita sudah banyak memiliki bukti-bukti adanya kehidupan tersebut di Jawa Barat. Perolehan artefak tersebut sih berarti kayak ada memperolehnya dari hibah atau iya, baik. Nah, museum ini kan memiliki 3 cara untuk mendapatkan koleksi. Yang pertama adalah ganti rugi, yang kedua adalah hibah, dan yang ketiga adalah koleksi yang merupakan benda-benda sita negara. Untuk di Museum Sri Baduga ini karena kan museum ini dibangun pada tahun 1974, nah koleksi itu sebenarnya sebelumnya sudah dihimpun atau dikumpulkan oleh suatu bidang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang di Jawa Barat ini ada bidang kebudayaan yang sudah mengumpulkan koleksi-koleksi itu sebelumnya. Jadi sudah ada modal dari situ, kemudian museum ini dibangun dan kemudian benda-benda dari bidang muskala dan museum dan purbakala ini kemudian seperti dibangun museum. Untuk cara perawatannya sendiri sih biar tetap terjaga gitu. Bagaimana Pak? Nah, perawatan ini kan bisa perawatan fisik juga terhadap perawatan nilai kan. Kalau perawatan nilai ya kita pengkajian, kemudian penelitian, kemudian pengakuratan data yang kita miliki dengan data yang ada di lapangan ini adalah sebagai upaya-upaya pelestarian dari yang sifat tidak terlihat, tetapi untuk yang terlihat kita memiliki divisi yang bertugas untuk merawat koleksi ini, tetapi dengan SOP yang memang sudah distandarkan, sudah diuji cobakan oleh beberapa museum yang setara dengan kita. Kita ada suatu bidang yang bertugas untuk merawat ini disebut di dalam bidang konservasi, karena memang banyak koleksi-koleksi itu kita untuk mempertahankan keawetan, melestarikan dari wujudnya itu dengan banyak menggunakan bahan kimia, tetapi yang tentu saja bahan kimia itu tidak berbahaya bagi konservatornya maupun bagi koleksi.
Sebelumnya saya sudah melakukan wawancara dengan Pak Sutresno mengenai sejarahnya Museum Sri Baduga. Mungkin untuk sekarang ada wawancara untuk salah satu arca di Museum Sri Baduga. Mungkin yang akan ditanyakan yaitu tentang arca Durga. Kayak arca Durga itu apa sih Pak gitu? Oke, Arca Durga pertama kali ditemukan di Kota Bandung ya. Jadi Arca Durga itu merupakan sebuah arca yang mempunyai simbol sebagai dewa marah. Di mana ini maksudnya dewa-dewa yang sedang mengalami kemarahan besar melihat tingkah laku para manusia yang hidup di dunia, lalu akan diturunkan dewa Durga ini agar supaya mengingat-ingat bahwa hidup di dunia itu harus sesuai dengan ketentuan hidup gitu. Fungsi arca Durga sendiri itu pada zaman dulu tuh apa sih Pak? Ya, fungsinya itu sebagai pengingat-ingat gitu kepada manusia pada zaman dulu bahwa kalau sudah datang dewa Durga itu berarti itu dewa yang sedang marah dan kita harus memperbaiki sifat-sifat yang tidak baik gitu.